Iman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Pertama-tama kita akan bahas tentang pengertian dari qada dan qadar. Dari segi bahasa, qada artinya keputusan atau ketetapan. Sedangkan qadar artinya peraturan, ukuran, dan kepastian. Menurut istilah, qada merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan sejak zaman azali mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk. Sedangkan qadar menurut istilah adalah perwujudan dari qada yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara qada dan qadar sangat kuat. Qada merupakan rencana, ketetapan Allah atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah pelaksanaan dari hukum ataupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Istilah lain dari qada dan qadar adalah takdir. Berarti bahwa kehendak Allah mewujudkan sesuatu dalam bentuk tertentu, kemudian menjadikan bentuk perwujudan itu suatu amalan sesuai dengan maksud, tujuan, dan hikmahnya. Seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Selanjutnya yaitu macam-macam takdir. Takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mu'allaq, yaitu takdir yang masih tergantung pada usaha yang dilakukan manusia. Maksudnya adalah takdir tersebut masih dapat diubah sesuai dengan usaha yang dilakukan manusia itu sendiri. Misalnya, seseorang ingin menjadi dokter, maka orang tersebut harus belajar dengan tekun sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian takdir yang kedua adalah takdir mubrom, yaitu takdir seseorang yang tidak bisa dirubah lagi dan tidak bisa diusahakan lagi. Misalkan kelahiran, kematian, jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya serta yakin dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu bagi makhluknya. Setelah kita memahami adanya takdir sebagai orang yang beriman, maka hal-hal yang perlu kita lakukan yang pertama adalah ikhtiar, terus berjuang dengan sekuat tenaga kita. Yang kedua adalah sabar, tidak pernah menyerah. Yang ketiga adalah ikhlas, menerima dengan lapang atas segala kondisi dan keadaan yang Allah berikan. Dan yang terakhir adalah tawakal, menyerahkan hasilnya kepada Allah setelah kita berusaha. Baik teman-teman, pembahasan kita sudah selesai. Selanjutnya refleksi pekan ini yaitu teman-teman tulis pengalaman spiritual dalam kehidupan nyata yang paling berkesan. Misalkan keajaiban setelah teman-teman berbuat baik, boleh kepada orang tua, teman, ataupun kerabat. Terima kasih atas segala perhatian telah menyimak video Pak Haris. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.